Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, saya senang kembali bisa berada di channel YouTube ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang singkat di hari ini saya beri judul Belajar dari Iman Musa. Mari Bapak Ibu kita akan membaca surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, siapa yang tidak pernah mengenal tokoh besar perjanjian lama yang bernama Musa? Musa adalah seorang pemimpin umat Allah pada waktu itu. Ia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar akan kehidupan Musa, maka kita akan menjumpai bahwa Musa pernah mengalami ketakutan, di mana ia pada waktu itu telah membunuh seorang Mesir karena ia memperlakukan seorang Ibrani dengan cara yang tidak wajar. Dan akibat perbuatan Musa ini, maka kemudian Musa dicari oleh orang-orang Mesir. Dan ia kemudian lari meninggalkan Mesir dengan penuh ketakutan. Saudara, itulah pengalaman Musa, di mana ia pernah mengalami ketakutan yang hebat meninggalkan akan negeri Mesir. Namun kemudian kalau kita melihat sejarah kehidupan Musa, maka ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir, di mana Tuhan mengutusnya untuk membawa umat pilihan Allah keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka kita melihat sebagaimana yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 27. Firman Tuhan berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudara, betapa sangat luar biasa jika pada waktu yang dahulu Musa benar-benar mengalami ketakutan karena ia telah membunuh seorang Mesir pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir, membawa umat pilihan Tuhan keluar dari tanah perbudakan, maka dikatakan karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudara, sebenarnya Musa menghadapi seorang penguasa yang tidak sembarangan. Firaun adalah sang penguasa yang sangat hebat pada zaman itu. Ia dapat melakukan apapun, semua yang diperintahkannya maka akan dilaksanakan. Bahkan kalau kita melihat kerajaan Mesir pada waktu itu adalah kerajaan yang sangat luar biasa, kerajaan yang super power, saudara, di mana kerajaan ini memang benar-benar sangat berkuasa di zaman itu. Tetapi Alkitab mencatat Musa sama sekali tidak takut akan murka raja ketika ia meninggalkan Mesir. Mengapa demikian? Karena Alkitab mencatat Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya Musa memiliki iman bahwa Musa memiliki sang penguasa yang jauh lebih daripada penguasa Mesir pada waktu itu. Musa dengan imannya ia percaya bahwa ia punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari kekuasaan sang Firaun. Musa percaya bahwa ada kuasa yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa dari kerajaan Mesir yang super power pada waktu itu. Itulah iman yang dimiliki oleh Musa.
bagaimana ia percaya apa yang tak kelihatan, yaitu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, memiliki kuasa melebihi apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk kerajaan Mesir pada waktu itu, dan juga Firaun sang penguasa Mesir. Saudara, mari kita akan menarik pelajaran dari kisah ini. Bagaimana kalau kita membaca firman Tuhan yang terdapat di Ibrani pasal 11 ayat 27 ini, maka kita menemukan sebuah pelajaran yang penting bagi kita hari ini, bahwa ternyata iman Musa ini sungguh luar biasa, di mana ia mempercayai Tuhan. Ia benar-benar mempercayai apa yang tidak kelihatan itu memiliki kuasa yang jauh lebih besar, dan ia percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Mari hari ini saudara belajar dari iman Musa. Apapun yang Anda alami, apapun yang sedang Anda hadapi, persoalan, pergumulan yang sedang kita gumuli hari-hari ini, mari milikilah iman seperti iman Musa. Saudara, berapa banyak orang gagal mengalami mujizat? Berapa banyak orang gagal mengalami apa yang namanya penggenapan janji Tuhan karena mereka gagal di dalam perjalanan imannya? Ada banyak orang kemudian tidak mempercayai Tuhan. Mereka gugur di tengah jalan. Bahkan ada orang-orang yang tidak pernah mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mampu untuk melakukan apapun, sehingga kemudian kandaslah iman mereka, dan mereka tidak pernah menikmati penggenapan janji Tuhan. Mereka tidak pernah mengalami mujizat-mujizat Allah. Saudara, saya berdoa, biarlah di hari ini Anda akan mengalami kuasa Tuhan. Anda akan mengalami mujizat Allah. Anda akan mengalami hal-hal yang besar, dan Anda akan menikmati penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Kuncinya adalah mari milikilah iman. Milikilah sebuah iman di mana Anda percaya. Iman itu mempercayai akan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Iman itu mempercayai bahwa ada kuasa yang mampu untuk melakukan apapun. Iman itu mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup menyembuhkanmu, sanggup mengatasi segala persoalanmu. Saudara, hari ini percayalah, Tuhan akan membuat segalanya menjadi indah. Tuhan akan membuat segala sesuatu akan menjadi lebih baik kembali. Percayalah, Tuhan sanggup membuat apa yang tak ada menjadi ada, apa yang tak bisa menjadi bisa. Bahkan sakit penyakit pun, hari ini pun Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Bahkan masalah yang serumit apapun, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Dan kau akan melihat sungguh ada kuasa Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Saya percaya hari ini bahwa kita akan mengalami hal-hal yang besar. Kuncinya adalah mari belajar dari iman Musa. Musa adalah orang yang memiliki iman. Ia bertahan karena ia melihat apa yang tak kelihatan. Mari hari ini bertahanlah di tengah segala sesuatu yang mungkin menghimpit menekan hidupmu. Bertahanlah, tetap miliki iman. Percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh mau bertahan, engkau mau memiliki iman di hadapan Tuhan, maka oleh imanmu itulah engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja, dan apa yang tak kau sangka-sangka akan terjadi, bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kehidupanmu. Puji Tuhan, kiranya renungan di pagi hari ini memberkati kita semua, dan saya percaya oleh iman maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin.